Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 15 kelompok Kerajaan Mataram Islam. Kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Khairul Nisa, absen 16. Saya Alia Zahira, absen 4. Selanjutnya simak penjelasan kami berikut ini ya. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Penembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di sekitar Yogyakarta dan sempat pula dipindahkan ke Surakarta. Proses berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Danang Sutawijaya turut membantu Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir mengalahkan Arya Penangsang. Pada awal abad ke-16, Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Pemanahan membantu Sultan Hadiwijaya menumpas pemberontakan Arya Penangsang di Kesultanan Demak. Atas jasanya menyingkirkan Arya Penangsang, Ki Ageng Pemanahan diberi hutan Mentawok oleh Sultan Hadiwijaya. Di saat yang sama, Danang Sutawijaya diadopsi oleh Sultan Hadiwijaya sebagai pancingan karena belum mempunyai keturunan. Pada 1515, Danang Sutawijaya menggantikan posisi ayahnya sebagai Adipati Mataram dengan gelar Senopati Ingalaga, yang artinya Panglima di medan perang. Setelah itu, Danang Sutawijaya berusaha melepaskan diri dari Kerajaan Pajang. Tidak lama kemudian, Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat. Pada 1586, Danang Sutawijaya mendirikan Kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Panembahan Senapati Ing Alaga Saidin Panatagama. Pertama ada Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya merupakan pendiri sekaligus raja pertama dari Kerajaan Mataram Islam. Ia memimpin kerajaan tersebut sejak tahun 1586 hingga 1601 dengan gelar Panembahan Senapati Ing Alaga Saidin Panatagama. Pada masa pemerintahan Panembahan Senapati ditandai dengan perang terus di berbagai daerah untuk mendapatkan wilayah kekuasaan. Yang kedua ada Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Dengan gelar Sultan Agung Hanyarakusuma Senapati Ing Alaga Ing Abdurrahman Khalifatullah, ia menjabat selama 1613 hingga 1645. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung ini, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Yang ketiga ada Raden Mas Saidin atau Amangkurat I. Amangkurat I merupakan raja yang memulai menerima keberadaan Belanda hingga membuat Kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran. Kondisi itu menyebabkan banyak wilayah memberontak dan membuat Amangkurat I meninggal pada tahun 1677. Yang pertama ada sumber tertulis. Sumber tertulis dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi adalah karya sastra Jawa yang berisi tentang sejarah Jawa mulai dari zaman mitologi hingga zaman kolonialisme Belanda. Banyak mengisahkan tentang asal-usul dan silsilah raja-raja Mataram Islam. Yang kedua ada Serat Pararaton. Serat Pararaton adalah karya sastra Jawa yang berisi tentang sejarah Kerajaan Singasari dan Majapahit, menyebutkan tentang asal-usul Senopati dan hubungannya dengan Ken Arok, pendiri Singasari. Yang ketiga ada Serat Cinihini. Serat Cinihini adalah karya sastra Jawa yang berisi tentang pertualangan Ki Panji Asmora Bangun dan Dewi Sekartaji. Serat Cinihini juga menjadikan gambaran tentang kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa pada masa Mataram Islam. Yang keempat ada arsip VOC. Ini adalah kumpulan dokumen-dokumen yang dibuat oleh VOC yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan politik di Nusantara. Sumber benda Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada Bangsal Duda, yaitu sebuah bangunan yang terletak di kompleks makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Bangsal Duda dibangun oleh Sultan Agung sebagai tempat tinggal bagi para janda Raja-Raja Mataram yang telah meninggal. Yang kedua ada Masjid Agung Kota Gede, yaitu sebuah masjid yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Masjid Agung Kota Gede ini dibangun oleh Senopati pada tahun 1575 sebagai pusat kegiatan keagamaan Mataram Islam. Yang ketiga ada Candi Sukuh, yaitu candi Hindu yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Sukuh dibangun pada abad akhir ke-15 atau awal abad ke-16 sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. Yang keempat atau yang terakhir yaitu keris pusaka, yaitu sebutan untuk beberapa keris yang menjadi pusaka atau lambang kekuasaan Mataram Islam. Beberapa keris tersebut antara lain adalah Kiai Ageng Kebonagung dan Kiai Ageng Gajah. Letak geografis yang berada di pedalaman di dukun tanah yang subur menjadikan Kerajaan Mataram sebagai daerah pertanian atau agraris yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah penghasil beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut.
Hal ini dapat terlihat dari kuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Perpaduan dua unsur ekonomi yaitu agraris dan maritim mampu menjadikan Kerajaan Mataram kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam. Sutawijaya sebagai raja pertama Kerajaan Mataram Islam mengangkat diri pada tahun 1596 sampai 1601 dengan ibu kota kerajaan di Kota Gede. Sutawijaya berhasil membawa Mataram menjadi kerajaan Islam dengan luas wilayah yang terus berkembang. Kerajaan Mataram Islam berhasil mencapai masa jayanya ketika dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa kepemimpinannya, Mataram berhasil meluaskan wilayah kekuasaan dan juga pernah melancarkan serangan kepada Belanda di Batavia. Namun sayangnya gagal dikarenakan pasukan Mataram Islam kelelahan menempuh jarak yang jauh. Selain itu, pasukan Mataram juga terkena wabah penyakit sehingga banyak yang meninggal. Pengaruh kalender Jawa. Kalender ini disusun oleh Agung Hanyokrokusumo. Masyarakat Jawa kini masih menggunakan penanggalan Jawa untuk menentukan berbagai tanggal yang tepat untuk mengadakan acara-acara penting. Terkenal sebagai salah satu kerajaan yang aktif melakukan perlawanan terhadap VOC, namun menjelang keruntuhannya Kerajaan Mataram Islam justru meminta bantuan terhadap VOC. Masa-masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau biasa disebut dengan Amangkurat I. Tanda-tanda kemunduran, yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari Kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkurat I pergi dan melarikan diri dari Keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya Amangkurat I meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Secara umum, keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.